Hai guys, selamat datang di video pertamaku. Di video pertamaku ini aku mau sedikit sharing ke kalian tentang alat musik biola yang katanya merupakan salah satu alat musik tersulit di dunia. Kira-kira apa ya alasannya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Alasan yang pertama yaitu biola itu nggak ada garis-garis fretsnya. Jadi kita itu benar-benar harus tahu mana pitch yang mau kita mainin supaya suara kita pas main itu nggak terdengar false. Dan yang kedua yaitu bownya. Yaitu bownya itu gimana caranya kita menahan bow seberat dan sepanjang ini dalam satu tangan seperti ini. Nah, dan yang ketiga yaitu karena nggak ada garis-garis fretsnya, jadi kita itu harus peka sama nada. Kita harus tahu nada yang kita mainin itu benar atau enggak. Jadi supaya kalau main itu kedengarannya enak. Selanjutnya yang mau aku bahas yaitu tentang body biolanya. Nah, body biola ini pertama di sini ada 4 tuner, yaitu ini di biola ini ada 4 senar, yaitu ini senar G, D, A, dan E. Di biola ada 4 senar dan ini tunernya buat ngetun suaranya. Kemudian dari sini sampai sini itu namanya fingerboard, yaitu tempat kita main. Nah, kemudian di sini ada bridge, jembatannya gitu. Dan ini juga ada tuner. Di sini ada chin rest buat menopang dagu pas di sini. Kemudian di belakang ini ada shoulder rest. Shoulder rest itu gunanya supaya kalau misalnya kita main tuh di sini nggak sakit di sininya. Tapi tergantung, shoulder rest itu opsi. Ada beberapa pemain yang emang pakai shoulder rest karena supaya nggak sakit. Ada juga yang nyamannya nggak pakai shoulder rest. Jadi itu tergantung para pemainnya aja. Kemudian selanjutnya ada bow. Nah, bow ini daerah yang sini, atas dari sini sampai sini, ini dinamakan dengan tip. Yaitu bagian atas bow ini tuh lebih ringan, suaranya tuh terdengar lebih lirih ketika dimainkan, dan ketika digesek pun di bagian sini tuh harus lebih ditekan karena supaya suaranya lebih tebal. Nah, kalau yang di bagian bawah sini ini dinamakan dengan frog, yaitu bagian bawah ini tuh suaranya lebih berat dan lebih tebal, dan kalau dimainin itu sedikit saja ditekan, jadi jangan terlalu dipres banget. Nah, kemudian ini yang di bawah ini namanya knob, yaitu fungsinya untuk mengendurkan atau memperketat dari bow hair ini. Selanjutnya yang mau aku bahas yaitu tentang how to take care of your instrument untuk para pemula. Yang pertama yaitu bow. Setelah kalian main, bow hair ini harus dalam keadaan loose atau kendor. Dan kalau kalian mau main lagi baru dikencengin lagi. Kencenginnya dengan cara knob ini diputar searah jarum jam. Nah, pas kencenginnya itu jangan terlalu kencang banget dan jangan sampai sejajar dengan kayu yang di atas ini. Jadi posisinya cukup melengkung saja, jangan sampai sejajar, karena kalau sejajar atau terlalu ketat itu bisa menimbulkan suara yang kurang enak. Begitupun dengan terlalu kendur, suaranya juga bakal kurang enak. Tapi ketat atau longgarnya bow hair ini tergantung nyamannya pemain itu sendiri dan tergantung piece yang dimainin juga. Dan yang kedua ada penggunaan rosin. Nah, penggunaan rosin ini cukup 3 kali saja, kayak 1, 2, 3, sedikit di tip dan sedikit di frog. Jangan terlalu banyak menggunakan rosin juga karena akan menimbulkan suara yang agak scratchy gitu, dan kalau sedikit pun juga akan menimbulkan suara yang kurang enak. Jadi semakin banyak kalian bermain maka semakin banyak rosin yang kalian gunakan, dan begitupun sebaliknya, semakin sedikit kalian bermain maka semakin sedikit juga rosin. Yang ketiga yaitu biola ini juga harus dibersihkan karena bisa aja banyak debu yang menempel, dan kemudian rosin yang tadi dipakai itu biasanya bakal menumpuk di bawah sini. Jadi harus segera dibersihkan, harus segera dilap. Dilapnya pakai lap yang kecil, terus dilap aja di sini, sekitar sini, kemudian di bawah sini, di bawah fingerboard, sama di senar-senarnya ini. Cukup dibersihkan sedikit-sedikit supaya biola ini tidak berdebu dan ya bersih. Kemudian yang keempat, ini mungkin sesuatu yang nggak pengen disentuh oleh para pemula, yaitu bridge. Tapi untuk para pemula kalian harus waspada sama bridge ini karena
jangan sampai dia leaning forward atau maju ke depan. Jadi posisi bridge ini harus dalam keadaan tegak lurus atau minimal mundur sedikit ke belakang, karena kalau misalnya dia sampai maju ke depan nanti bakal pengaruh ke suara yang kita mainin juga. Nah, mungkin seiring waktu ketika kalian naruh biola ini di tempatnya, seiring waktu bridge ini pun akan semakin miring ke depan. Jadi kalian harus tetap cek bridge-nya. Kalau misalnya kalian nggak tahu cara memperbaikinya, kalian bisa tanyain ke orang yang ngerti. Oke, segitu dulu untuk video pertama aku. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Bagi kalian yang baru ingin belajar bermain biola, atau bagi kalian yang emang cuma sekedar ingin cari tahu aja tentang biola itu gimana, tetap stay tune di channel aku dan tunggu video-video aku berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa.